الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا لخطيب عيد الفطر على المنبر رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, di pagi hari di 1 Syawal pada tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita, memberikan inayah kepada kita karena kita telah melewati 1 bulan suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Karena begitu besar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan bulan di mana bulan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa. Bulan di mana permulaannya rahmah, pertengahannya adalah maghfirah dan akhirnya adalah itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ, Saudara.
bagaimana hari ini setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, kita qiyamul lail, mendirikan salat, kemudian menjalankan segala amal ibadahnya, dan Allah berikan di hari pertama menjadi hari raya umat Islam, Idul Fitri, hari di mana merupakan hari kebanggaan bagi umat Islam seluruh dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan hari rayanya, irtabata al-Id bil ibadah wal ata. Allah Subhanahu wa taala mengikat hari raya di dalam ajaran Islam, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dengan 2 perkara, al-ibadah wal ata, yaitu dengan ibadah serta pemberian. Bagaimana kita ketahui saudara, dengan adanya Idul Fitri diawali dengan ibadatus siyam, dengan berpuasa Ramadan. Begitupun Idul Adha, hari raya Idul Adha itu ada setelah prosesi daripada ibadatul hajj, ibadah haji, yang mana 2 hari raya ini dilalui 2 ibadah daripada ibadah yang termasuk ruknun min arkaniddin, rukun daripada rukun agama. Salat adalah rukun agama, dan merupakan haji juga merupakan rukun agama Islam, yang merupakan 2 ibadah yang agung. Kemudian Allah berikan hari raya setelah penuntasan 2 ibadah tersebut. Gak sampai di situ saudara, selain Allah ikat 2 hari raya ini dengan ibadah, Allah juga ikat dengan ata, dengan sebuah pemberian. Pemberian yang dilakukan oleh hambanya sebagai bentuk apresiasi keberuntungan, rasa syukur di dalam menyambut daripada hari raya tersebut. Bagaimana kita ketahui, dengan Idul Fitri kita di waktu-waktu sejak awal tanggal 1 Ramadan, waktu bolehnya kita menunaikan membayar zakat fitrah, yang mana zakatul fitrah merupakan salah satu komponen penting dalam ibadah berpuasa saudara. Bahwasanya puasa kita tidak akan sampai pahalanya kepada Allah, tidak akan sampai diterima oleh Allah sebelum kita menunaikan zakat fitrah kita saudara. Karena zakat fitrah itu menyucikan diri kita, zakat fitrah itu menyucikan segala macam dosa-dosa kita, dan menjadi sebab diangkatnya daripada ibadah puasa kita itu berkat zakatul fitrah saudara. Dan zakat fitrah waktunya terbuka dari awal 1 Ramadan, waktu jawaz, waktu kebolehan untuk menunaikan zakat fitrah, dimulai 1 Ramadan sampai daripada terbenamnya matahari. Sejak malam daripada dari malam takbir, yaitu sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan, sampai kemudian daripada salat Idul Fitri, itu merupakan waktu wujub dan waktu yang dimerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa salat Idul Fitri disunahkan lebih ditakhirkan daripada salat Idul Adha, untuk memperluas waktu penunaian zakat fitrah yang merupakan satu keniscayaan yang tidak dipisahkan. Begitupun Idul Adha saudara. Sebagaimana kita ketahui, Idul Adha bukan hanya diikat dengan ibadah haji saudara, tapi Idul Adha juga ada ata di dalamnya. Setelah penunaian daripada salat Idul Adha, kita menyembelih hewan-hewan kurban kita. Kita persembahkan hewan-hewan kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hari raya merupakan tarwihan lil mukminin, merupakan bentuk penyenangan, bentuk istirahatnya umat Islam setelah melewati ibadah syaqqah, ibadah yang berat, yaitu ibadatus siyam. Menarik saudara, bagaimana ketika Nabi SAW mendatangi kota suci Madinah. Di awal-awal penduduk kota Madinah merayakan suatu acara sukacita luar biasa. 2 hari besar mereka bersukacita, mereka bermain, keluar dengan baju-baju indahnya. Nabi bertanya, ayu yaumin hada, hari apa ini? Mereka mengatakan ini adalah hari, 2 hari yang kami senang bersukacita. Ini adalah hari Nairuz. Ini adalah hari raya yang diabadikan oleh warga Madinah. Saat itu Nabi SAW kemudian melarang warga Madinah yang beragama Islam untuk merayakan kecuali 2 hari raya. Allah Subhanahu wa taala telah gantikan 2 hari raya tersebut. Kau ingin bersukacita, boleh bersukacitalah di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha. Artinya apa saudara? Hari ini
di mana Allah Subhanahu wa taala haramkan kita untuk berpuasa, tidak lain tidak bukan Allah sedang bentangkan makanan Maidatur Rahmannya. Allah ingin bahagiakan seluruh hambanya yang telah sebulan penuh berpuasa, qiyamul lail, beribadah, menahan hawa nafsunya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah jamu pada hari ini untuk mereka bersuka cita, dan al-farah fi hadzal yaum, berbahagia pada hari ini merupakan ibadah. Al-farah itu merupakan satu ibadah yang diharuskan untuk kita lakukan pada hari ini, saudara. Menariknya, saudara, apakah ya betul al-farah itu merupakan wasilatul lil ibadah? Apakah ya al-farah itu merupakan takarruban ilallah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bahwasanya di dalam Al-Quran kita mendengar, kalau kita memahami ayat ini secara zahir, maka kita akan menemukan kontradiktif antara dua ayat ini, saudara. Ayat pertama, ayat yang mengindikasikan kepada kita, ya, berbahagia adalah merupakan satu takarruban ilallah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia Allah, maka berbahagialah. Dalam ayat ini, saudara, berbahagia merupakan salah satu bentuk tasyakur, bentuk rasa syukur mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat lain, saudara, di mana Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya, la tafrah, innallaha la yuhibbul mufrihin, innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pernyataan kepada kaumnya, la tafrah, janganlah kau berbahagia, innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah enggak suka dengan orang yang berbahagia. Kalau kita melihat secara zahir ayat, ini dua ayat yang kontradiktif, saudara. Tetapi ketika kita menelaah penjelasan para alimul ulama bahwa ada dua perbedaan mendasar antara farah pada ayat kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu dengan ayat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Apa yang menjadi pembedanya, saudara? Dan ini menjadi dasar apa yang harus kita jadikan dasar kita berbahagia pada hari ini, saudara. Al-farah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah farhatun, satu kebahagiaan, tahju bainaka wa bainallah, yang mencegah memisahkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu farah yang bisa dikategorikan farah yang mazmumah, farah yang dalalah, farah yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan orang dalam maksiat, kebahagiaan seseorang ketika merasa lebih bangga, lebih besar dari orang lain, kebahagiaan diri merasa lebih hebat dari orang lain, kebahagiaan yang didasarkan karena mengikuti syahwat, karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti segala dorongan-dorongan syaitan, maka kebahagiaan macam inilah yang terlarang, yang diharamkan, yang masuk dalam ayat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sedangkan farah yang didasari karena Allah, farah karena nikmat Allah, dia mendapatkan, saudara, sebagaimana Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhah, kebahagiaan fil iftar ketika berbuka, farhah, kebahagiaan laqiya rabbah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu, kenapa Nabi mengatakan itu satu kebahagiaan, saudara? Ayu nikmat, nikmat macam apa yang bisa melebihi kebahagiaan ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Kita mengetahui atau kita memiliki amal optimisme, kita memiliki amal, memiliki harapan, kalau dengan hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan puasa Ramadan, Allah hapus dosa-dosa kita yang begitu banyak. Sudah berapa banyak kita melakukan dosa selama kita hidup, saudara? Sudah berapa banyak semenjak kita mukallaf, semenjak dicatatkan segala amal dalam catatan kita, berapa banyak dosa yang kita kerjakan, berapa banyak amal yang kita tinggalkan, berapa maksiat yang kita kerjakan, saudara? Ketika kita mengetahui bulan suci Ramadan, bulan pengampun dosa, Yaumul Id, hari di mana hari raya menjadi amal, menjadi harapan untuk kita diterima segala doa-doa kita, diampuni segala daripada dosa-dosa kita. Makanya tahniah, mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam pada hari ini menjadi masyru'ah,
menjadi sesuatu yang disyariatkan. Apa ucapan yang kita ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal. Artinya apa, saudara? Dengan diterimanya amal, maka ini menjadi pintu Allah ampuni dosa kita. Dengan diterimanya amal, ini menjadi pintu, menjadi sebab kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Artinya apa, saudara? Farah pada hari ini munba'its min Allah. Itu terdorong muncul dasarnya karena Allah. Karena farah fi hadzal yaum farah yang yugarribu lana ila Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kebahagiaan yang mengantarkan kita dekat kepada Allah, maka itu farah, satu kebahagiaan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kebahagiaan yang kebahagiaan tersebut justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka intabihu, perhatikanlah, hati-hatilah bahwa kebahagiaan itu bukan mendapatkan pahala, justru menyebabkan kita mendapatkan dosa. Islam bukan menghindarkan kita jauh dari kebahagiaan, enggak, saudara. Dengan kita memegang teguh agama, bukan tidak ada majal untuk kita berbahagia. Ada majal kebahagiaan itu Allah siapkan. Majal kebahagiaan itu Allah hadirkan. Tinggal bagaimana kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu. Dan itulah yang kita dilatih selama bulan suci Ramadan. Bagaimana bulan suci Ramadan mendidik kita menjadi sekolah, menjadi madrasah bagi kita, agar di 11 bulan ke depan sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, kita betul-betul mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk betul-betul bisa mengekang segala macam problematika yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan kebahagiaan yang muncul, kebahagiaan orang tua cinta kepada anaknya, kebahagiaan guru cinta kepada muridnya, kebahagiaan orang kaya yang berderma kepada para fuqara'nya. Kebahagiaan itu tidak lain tidak bukan adalah tajalli min rahmatillah. Itu merupakan salah satu kasyifah, bentuk menyikap tabir rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri orang tersebut, saudara. Karena sumber daripada kebahagiaan, sumber daripada kasih sayang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, saudara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dari dengan sebab rahmat Allah linta lahum, kau bersikap lembutlah ya Muhammad kepada orang-orang di sekitarmu. Walau kunta faddan ghalidha lanfaddu min hawlik. Kalau kau bersikap keras, bersikap kasar, maka mereka akan menjauh daripada dirimu. Dari sini Nabi Muhammad SAW saja dalam ayat ini, sumber sikap rahmatnya Nabi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, saudara? Omong kosong. Kalau kita mau punya rahmah, kalau kita mau punya kasih ulah asih dalam diri kita, tanpa kita mendekatkan diri kepada Allah, maka rahmat itu tidak akan datang, saudara. Makanya perhatikan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim ghilzah, dalam hati mereka terdapat keras. Mereka jauh dari rahmat Allah, mereka jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan masuknya 1 Syawal ini, yuk mari jaga segala amal baik kehidupan kita yang kita telah buat di bulan suci Ramadan, maupun amal-amal yang belum sempat kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadikan bentuk, karena amal ibadah kita bisa diterima di bulan suci Ramadan, tandanya ketika amal tersebut pada bulan suci Syawal ini kita tetap melanjutkan, tetap kita kerjakan. Karena termasuk daripada bentuk diterima dan suksesnya kita di bulan suci Ramadan bukan bertambah kita punya maksiat, justru bertambah kita punya taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menerima segala puasa yang pernah kita kerjakan dan segala amal ibadah yang kita kerjakan. Terakhir sebagai penutup, maka jangan lupakan bahwa setelah ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'a 6 ayyam min Syawal ka'anna shama dahra kullahu," kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, kemudian melanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Al-Syekh Said Ramadan Al-Buti pernah mengatakan, menganalogikan bahwasanya puasa 1 hari di bulan suci Ramadan itu yaqumu maqam, membersihkan daripada tubuh kita baik dari dosa maupun dari segala macam penyakit,
selama 10 hari. Maka kalau 30 hari berpuasa, 300 hari. Maka dengan tambahan 6 hari menjadi 360 hari, itu yaqumu maqama sanah kamilah. Maka Al-Imamul Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyahnya mengingatkan bahwasanya ketika kita berpuasa Sittah Syawal dengan niat taujian, menjadi bentuk wadah kita mengucapkan selamat tinggal kita kepada bulan suci Ramadan, itu merupakan salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan taufik kepada kita. Dan kemudian dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Risalatul Ma'awanah, Imam Haddad mengingatkan yang paling afdal melanjutkan puasa daripada Sittah Syawal dimulai pada hari kedua. Kenapa? Kata beliau, ablaq li riyadatin nafs. Itu paling cepat dan paling tepat di dalam rangka untuk melatih jiwa kita. Karena ketika kita sudah punya ritme di 30 hari atau 29 hari bulan suci Ramadan, kemudian 1 hari kita berbahagia berbuka, di hari kedua melanjutkan daripada Sittatul Syawal, itu menjadi satu anugerah bentuk riyadhatun nafs bagi kita. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita di bulan suci Ramadan, dan kita bisa melanjutkan di 11 bulan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah catatkan kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dan kita bisa memaksimalkan di Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ujaddidu ma'akumul iman fajaddidu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شهادة عبده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوفي بأحده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بعده. أوصيكم عباد الله وإياي بالتقوى الله فإن شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما كلا جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعجبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم إليه وصلوا على من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شفيع الأمة. اللهم رضى عن أول من استحق من بعده للخلافة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعمن استحيت منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة، وعمن بايع نبيك تحت الشجرة، وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول، وعن سيدنا شهيد ابن الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن الإمامين المطهرين من الرجس والأدناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعن أصحاب نبيك وأهل بيت أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعرض عن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم ارحم الحلفاء، اللهم ارحم الحلفاء المتقدمين والأئمة المهديين والعلماء الراشدين والمسلمين والمسلمات أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين وفي بلاد المسلمين، وفك أسر المأسورين، واقضي دينا عن المديونين، واغفر للأحياء والميتين، واكتب اللهم السلامة علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين من المسلمين أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوا لإصلاح أمور الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية منك واردين وصادرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والجدب والقحط والوباء والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. والحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.